Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, idza tabaya'a rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyara ahaduhuma al-akhar. Qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika wajaba al-bay'u. Kata Rasulullah, apabila penjual dan pembeli melakukan transaksi, maka salah seorang di antara mereka memiliki hak khiyar. Artinya dua-duanya memiliki hak khiyar. Dia mau lanjutin transaksi atau dia mau batalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat melakukan akad. Antum jual beli di toko, antum masuk toko beli sesuatu, uangnya sudah diserahin ke penjual, penjual sudah nyerahin barangnya. Pas mau keluar dari toko, orang yang beli ini nyesel. Kayaknya saya nggak butuh-butuh amat barang ini, kenapa saya beli? Itu sebetulnya pembeli punya hak untuk mengembalikan. Ini yang namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu pembeli atau penjual boleh membatalkan transaksi selama masih di majelis akad. Majelis akad itu belum keluar dari tempat mereka melakukan akad. Nah, ini dalilnya ditetapkan oleh syariat. Dan ulama menghukumi hak khiyar ini wajib hukumnya. Jadi nggak boleh penjual mengatakan, oh nggak boleh dong, kan sudah dibeli. Dalam syariat itu ditetapkan kebolehannya. Selama apa? Selama belum berpisah dari tempat melakukan akad. Kecuali pembeli ini sudah keluar, sudah sampai rumah. Pas sampai rumah, barangnya udah dibuka lagi. Dia baru nyesel beli barang tersebut. Dia pulangin lagi kepada penjualnya. Saya nyesel beli barang ini, Bang. Kata penjualnya, ya sudah nggak boleh dikembalikan. Kalau seperti ini baru sudah tidak ada hak khiyar lagi, karena sudah berpisah dari tempat melaksanakan akad. Namun ada yang namanya iqalah sebetulnya. Jadi pembatalan melakukan transaksi itu bisa karena salah satu dari dua sebab. Pembatalan melakukan transaksi jual beli boleh dilakukan karena salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, sebab yang dibolehkan syariat tadi. Syariat menetapkannya. Apa namanya tadi? Khiyar. Itu syariat yang sudah menetapkan kebolehan untuk membatalkan transaksi. Yang kedua, syariat nggak menetapkannya, tapi berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ini yang disebut oleh ulama fikih namanya iqalah. Iqalah itu bahasa Arabnya pakai hamzah, qaf, lam, tak marbutah. Apa itu iqalah? Iqalah itu kata ulama, penjual menerima pengembalian barang yang sudah dibeli oleh si pembeli karena kesepakatan antara keduanya. Tapi ini jarang penjual yang kayak gini. Jarang kan? Padahal keutamaannya luar biasa kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah memberikan keutamaan kepada pedagang yang menerima pembatalan transaksi dari pembeli tanpa ada alasan syar'i. Namanya apa tadi? Iqalah. Kata Rasulullah, antum dengarkan ini hadisnya coba. Man aqala bai'atahu min muslimin aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa
yang menerima pembatalan transaksi jual belinya dari seorang muslim, maka Allah akan maafkan dosa-dosanya pada hari kiamat. Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim, maka Allah akan ampuni dosanya dan kesalahannya pada hari kiamat. Itu namanya apa? Iqalah. Sampai ada sebagian sahabat yang mereka rela jadi pedagang gara-gara tahu jadi habis ini. Mereka cuma pengen dapat ampunan. Jadi kan ada tuh orang beli barang sudah sampai rumah baru nyesel. Apalagi beli barangnya ternyata istrinya nggak setuju lagi. Ya, kok kamu beli barang ini mas? Ini kan nggak terlalu penting. Akhirnya dikembaliin sama penjualnya. Pak, saya kembaliin nih barang. Kenapa dikembaliin? Emang ada aibnya? Enggak. Istri saya ngomel-ngomel di rumah. Ya, saya kembaliin aja lah daripada ya saya pusing di rumah dengar omelan istri. Tapi kalau pedagang ini menerima, keutamaannya tadi tuh, siapa yang menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim tanpa ada uzur syar'i, barangnya nggak ada aibnya, hak khiyarnya pun sudah nggak ada, tapi dia terima saja pembatalan itu karena dia mengharapkan tadi ampunan dari Allah pada hari kiamat, maka Allah akan mengampuninya. Kesempatan nih antum yang jadi pedagang, ya, kalau ada pembeli yang mungkin dia baru nyesel ketika sampai rumah, walaupun secara untung-untungan duniawi rugi tidak penjualnya? Rugi. Yang tadinya dia sudah, wah saya sudah dapat untung nih 50.000, batal. Ya, apalagi barangnya udah dicobain lagi, ya, dibatalin transaksi. Lihat ya bagaimana syariat Islam mengajarkan kaum muslimin ketika berdagang itu dimensinya bukan keuntungan duniawi semata, ada dimensi akhiratnya. Lihat ya, bayangin ada sebagian sahabat diriwayatkan oleh para ulama, mereka rela jadi pedagang untuk supaya dapat ampunan ini pada hari kiamat. Dia cari itu memang orang yang sengaja mau batalin transaksinya, ya, walaupun rugi secara nilai duniawi, tapi mereka mengharapkan diampuni pada hari kiamat nanti. Nah, ini namanya iqalah, ya. Nah, bedanya tadi ya, kalau hak khiyar dia memang ditetapkan oleh syariat. Syariat membolehkan membatalkan transaksi itu. Tapi kalau hak khiyarnya sudah habis, maka masih bisa sebetulnya pembeli membatalkan sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Karena akad jual beli para ulama sebutnya akad lazim. Akad jual beli itu disebutnya akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Akad jual beli itu disebutnya akad lazim, nggak boleh dibatalkan secara sepihak. Harus berdasarkan persetujuan, kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Lawannya akad lazim namanya akad jaiz. Akad jaiz itu akad yang boleh dibatalkan secara sepihak. Apa contohnya akad yang jaiz itu? Akad mewakilkan. Akad perwakilan itu sifatnya akad jaiz. Ya, antum mewakilkan kepada orang, tolong dong beliin saya makanan ini. Kemudian antum batalkan secara sepihak, boleh tidak? Boleh. Ya, orang yang minta diwakili boleh dia batalkan. Termasuk orang yang mewakilkan pun boleh dia batalkan. Ah, saya nggak jadi deh wakilin kamu. Itu namanya akadnya jaiz, boleh dibatalkan secara sepihak. Tapi jual beli nggak boleh, harus dibatalkannya sesuai dengan kesepakatan. Ya, nah ini namanya hak khiyar, boleh dibatalkan oleh penjual, boleh dibatalkan oleh pembeli. Hak khiyar yang pertama dari hadis ini disebutnya adalah khiyar majlis. Bolehnya membatalkan atau melanjutkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di majelis akad. Ini namanya khiyar majlis.
Kemudian hadis yang kedua, ini hampir sama redaksinya. Wa fi makna, dengan makna yang sama, hadis min Hakim ibni Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bayyi'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari majelis akad. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bi bai'ihima. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majelis akad. Apabila keduanya jujur dan keduanya saling menjelaskan. Nah ini berkahnya penjual dan pembeli yang jujur. Kalau keduanya jujur, sama-sama jujur, penjual jujur, dia jelaskan barangnya, dia katakan kalau ini ada aib pada barang tersebut, dia tidak ngurangin takaran dan timbangan. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, burika lahuma fi bai'ihima. Allah berkahi keduanya dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba. Kalau dua-duanya justru saling menyembunyikan. Penjual sengaja jual barang yang ada aibnya. Ini selalu ana wasiatkan nih, Pak. Karena semua kita pasti melakukan transaksi jual beli. Makanya kenapa ulama dalam kitab-kitab fikih mereka mendahulukan pembahasan tentang bab jual beli daripada bab nikah. Antum kalau lihat susunan ulama menyusun judul-judul kitab dalam judul-judul dalam bab-bab kitab fikihnya itu selalu mendahulukan bab jual beli daripada bab nikah. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena semua kita melakukan jual beli, sampai anak kecil yang belum balik sekalipun. Anak kecil belum balik ada yang nikah nggak? Jarang, ya. Nah itu alasannya ulama menjadikan bab jual beli didahulukan daripada bab nikah. Nah, Anda selalu sampaikan, semua kita pasti melakukan transaksi jual beli, maka kalau ada barang yang kita jual dan ada aibnya, sampaikan nih. Antum jual motor second, motornya pernah jatuh, sampaikan. Secara hitung-hitungan duniawi rugi antum, karena nilainya bakal turun. Tapi yang kita cari dalam jual beli bukan sekedar keuntungan duniawi, keberkahan. Lihat hadis Rasulullah ini, fa in sadaqa, kalau dua-duanya jujur, burika lahuma fi bai'ihima, Allah berkahi jual beli keduanya. Apa artinya berkah itu? Berkah bukan berkat. Ya, berkah itu bertambah kebaikannya. Ya, artinya dari hasil jual beli yang antum lakukan semakin menambah ketaatan antum kepada Allah. Ya, beda dengan jual beli yang Allah nggak berkahi. Boleh jadi dia hasil yang dia dapatkan banyak, tapi uang yang banyak semakin membuat dia jauh dari Allah, itulah yang nggak berkah. Ya, kalau ada orang jual belinya mungkin banyak untungnya, ya, tapi menjadikan dia semakin jauh dari Allah, itu berarti jual belinya tidak berkah. Makanya mukmin dalam masalah jual beli bukan sekedar keuntungan dunia. Dia jujur, dia terbuka, dia sampaikan aib pada barang yang dia jual, mungkin secara hitung-hitungan duniawi rugi dia. Tapi yang dia lihat nilai akhiratnya, keberkahan atas jual beli yang dia lakukan. Nah ini sama nih babnya tentang masalah hak khiyar, bolehnya membatalkan transaksi atau melanjutkan transaksi selama masih di majelis akad. Baik, kita ambil faidah-faidah di dalam hadis ini, ya. Kata pengarang kitab ini, asbabul barakah wa ribah wan nama hiya as-sidqu fil muamalah wa tabyinu ma fil ma'qudi alaihi min aibin aw naqsin aw ghairi dhalik.
sebab-sebab seseorang memperoleh keberkahan dan juga keuntungan di dalam jual belinya, diantaranya karena dia jujur dan terus terang pada barang yang dia jual apabila ada aib dan kekurangannya. Antum jadi pedagang yang jujur, ikhwah, mungkin menurut orang-orang yang sudah berbuat curang antum rugi, padahal tidak. Semakin pembeli tahu antum pedagang yang jujur, pembeli akan balik lagi, tidak? Iya. Ini pedagang, dia ceritain aib yang ada pada barang yang dia jual. Ya, orang akan percaya kepada dia dan akan balik lagi. Beda dengan orang jual barang sudah harganya mahal, dia sembunyikan lagi aib pada barang tersebut, maka orang nggak bakal mau percaya lagi kepada penjual yang seperti itu. Makanya sebetulnya penipuan, kecurangan, itu semuanya justru sebab kerugian nih, dunia dan juga di akhirat. Ya, dia sudah nggak dipercaya lagi, dia menjadi orang yang justru rugi dunia dan akhirat. Makanya di sini dijelaskan sebab berkah dan juga keberuntungan justru ketika jujur dalam melakukan muamalah harta. Ya, ada beberapa catatan nih, di antaranya isbatu khiyaril majlis likullim minal ba'i wal mushtari. Hadis ini menetapkan hak penjual dan pembeli untuk melakukan pembatalan selama masih di majelis akad. Berarti memang ada haknya itu yang harus kita berikan kepada si pembeli. Yang kedua, anna muddatahu min hinil aqdi illa ayyatafarraqa min majlisil aqdi. Waktu melakukan pembatalan transaksi itu adalah dari mulai mereka melakukan transaksi sampai mereka berpisah dari majelis akad. Jadi kalau sudah berpisah baru mereka sudah nggak boleh lagi membatalkan transaksinya. Ya. Kemudian annal bai' yalzamu bitafarruqi bi abdanihima min majlisil aqdi. Yang dimaksud dengan berpisah dari majelis akad kalau badan mereka sudah berpisah. Jadi apa ukurannya mereka berpisah dari majelis akad? Badan mereka sudah berpisah, nggak berjumpa lagi. Berarti sudah habis hak khiyarnya. Kemudian juga annal ba'i wal mushtari law ittafaqa ala isqatihi ba'dal aqdi wa qabla at-tafarruqi li'anna al-haqqa lahuma ittafaqa jaza. Penjual dan pembeli kalau mereka sepakat membatalkan transaksi, apakah itu sebelum mereka berpisah atau juga setelah mereka berpisah, maka itu dibolehkan sesuai dengan apa? Kesepakatan keduanya. Tadi ya, pembatalan transaksi ada dua. Ada yang ditetapkan syariat, itu yang disebut dengan khiyar. Ada yang tidak ditetapkan tapi berdasarkan kesepakatan, itu yang disebut dengan iqalah tadi. Ya. Kemudian juga al-farqu baina haqqillahi ta'ala mahdun wa haqqul adabi. Ada perbedaan nih, antara hak Allah dengan hak sesama manusia. Dalam masalah hak khiyar ini, urusannya adalah sama-sama hak sesama manusia. Makanya cukup dengan kesepakatan keduanya, maka itu boleh dibatalkan. Karena ini bergantung kepada hak sesama manusia saja, nggak ada hubungannya dengan hak Allah. Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Yang namanya hak khiyar gitu. Boleh antum ambil, boleh antum tinggalkan. Beda kalau itu berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Seperti riba. Riba itu berkaitannya dengan hak Allah, karena Allah yang haramkan riba. Kalau ada orang mereka saling ridho dalam melakukan riba, hukumnya tetap haram atau jadi halal? Tetap haram, karena itu berkaitan dengan hak Allah. Sama kayak zina kan, orang yang berzina biasanya sama-sama ridho atau enggak?
sama-sama ridho. Tapi apakah jadi halal gara-gara itu? Ya tidak, karena itu berkaitan dengan hak Allah. Allah sudah haramkan zina, Allah haramkan riba, Allah haramkan judi, Allah haramkan minum khamr, berarti itu sudah menjadi haknya Allah. Kalau ada orang yang melanggarnya, maka itu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Nah, masalah khiyar ini bukan hak Allah, tapi ini hak sesama manusia. Maka cukup kalau mau membatalkan, harus berdasarkan kesepakatan dengan sesama manusia itu, ya. Dan subhanallah ya, disyariatkannya khiyar ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hak penjual dan juga hak pembeli. Kalau di negara kita kan adanya cuma perlindungan hak konsumen. Ada nggak perlindungan hak penjual? Hah? Nggak ada kan? Tapi lihat subhanallah, Allah mensyariatkan khiyar ini untuk melindungi hak penjual dan hak pembeli, dua-duanya dilindungi. Ya, nggak ada syariat yang kayak gini nih, nggak ada di selain Islam. Karena memang syariat ini berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan kita, yang paling tahu yang maslahat untuk hamba-hambanya. Makanya disyariatkan khiyar ini melindungi haknya siapa? Penjual dilindungi, pembeli dilindungi. Karena bisa jadi penjual ingin batalin juga transaksinya. Misalnya dia jual HP, saya jual nih ke kamu 1 juta, pembelinya pinter nawar lagi, sampai akhirnya ya udahlah 500.000. Pas sudah dibawa pembeli, nyesel penjual, kok murah banget ya saya jual. Ya, maka dia boleh untuk membatalkan selama masih di majelis akad. Atau ada mungkin penjual yang dia kalah pintar sama pembeli. Ada misalnya dia punya tanah di kampungnya, katakanlah kampungnya di daerah Bantul, Yogyakarta misalnya, tapi dia kerjanya memang di Jakarta. Ya, ketika dia pulang, dia mau jual tanahnya, yang beli orang Jakarta. Orang Jakarta kan pintar kalau beli tanah, ya. Orang ini walaupun dia tanahnya di Bantul, nggak tahu harga pasar di Bantul itu berapa tanah, ya. Akhirnya apa? Orang Jakarta nawarnya sampai 200.000 lah per meter. Padahal mungkin harga pasaran di situ sudah 1 juta. Pembelinya kan pintar, ini kan bukan di Jakarta, ya. Nah, terkadang ada penjual yang mungkin dia kalah pintar sama pembeli. Setelah dia jual, nyesel dia. Ya, akhirnya dia bisa batalkan itu dengan cara apa? Ada namanya hak khiyar syarat. Nah, jadi hak khiyar bukan hanya majelis ya, ada yang namanya hak khiyar syarat. Apa itu hak khiyar syarat? Contoh, antum mau beli motor atau mobil, antum katakan kepada penjual, beri saya waktu 2 pekan, nanti saya kasih jawaban, saya jadi beli atau saya nggak jadi beli. Kalau penjual mengiyakan, oke, bawa itu motor, setelah 2 minggu kasih kabar. Setelah 2 minggu dia batalkan, nggak jadi, boleh? Boleh. Ini namanya khiyar syarat. Nah, ini boleh. Apakah itu dilakukan penjual atau dilakukan oleh pembeli? Ya, ini berdasarkan kesepakatan. Ya, dalilnya apa? Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan keridhaan keduanya. Maksudnya keridhaan keduanya diantaranya dua-duanya sepakat untuk menerapkan hak khiyar ini, maka itu diperbolehkan. Ini namanya khiyar apa? Khiyar syarat. Jadi kalau antum nggak menyesal beli sesuatu, boleh antum gunakan hak khiyar syaratnya. Saya bawa dulu ya barangnya, nanti saya kasih keputusannya 1 pekan lagi.
Kalau setuju, saya akan konfirmasi. Kalau nggak setuju pun, saya akan kembalikan barangnya. Nah, ini yang disebut dengan khiyar syarat, ya. Satu lagi, ada yang disebut dengan khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Pembeli boleh mengembalikan barang yang dia beli kalau ternyata ada aibnya dan penjual tidak menjelaskannya. Ya, penjual tidak menjelaskannya. Ini boleh, ya. Tapi kebanyakan penjual tidak mau menerima, padahal itu jelas cacatnya. Kalau memang jelas cacat ada aibnya, maka boleh pembeli mengembalikan barang tersebut, ya. Karena kalau dia nggak kembalikan, justru ada unsur kezoliman. Dalilnya dari hadis riwayat Abu Daud, anna rajulan ishtara abdan. Ada seorang pembeli yang dia membeli seorang budak. Fasta'malahu, bahkan budak itu sudah dia gunakan. Summa wajada bihi aiban, ternyata budak ini memiliki aib. Faraddahu, maka dia pun mengembalikannya. Faqala ya Rasulullah innahu qad istaghalla. Kata penjualnya, ya Rasulullah, ini kok kenapa dia balikin? Kan dia sudah pakai. Apa kata Rasulullah? Al-kharaju bid-daman. Orang yang dia ingin mendapat keuntungan, maka dia harus menanggung resiko. Jadi resiko penjual tuh. Kalau dia jual barang ada aibnya dan dia nggak ceritakan, maka dia wajib untuk dikembalikan barangnya tersebut. Dan jangan katakan, oh ini saya yang rugi dong. Karena yang namanya orang yang mau meraih keuntungan, dia harus menanggung resiko. Di antara resiko dalam jual beli adalah untung dan juga mengalami kerugian. Nah, ini 3 hak khiyar, ya. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, dan juga ada khiyar aib yang itu ditetapkan oleh syariat. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf karena sampai isya saja, karena besok agak padat kegiatan anak. Jadi anak izin, anak besok 3 tempat. Udah ngajar pagi, dari siang Pertamina Gas, kemudian ke tempat kajian lain, ujungnya di Toyota nanti malamnya juga. Jadi agak persiapan dari sekarang. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk kajian malam hari ini Anda cukupkan, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.